Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat senantiasa buat kita semuanya, anak-anakku semuanya. Pada kesempatan pagi ini marilah kita melanjutkan materi selanjutnya yaitu bab 4. Silahkan anak-anak menyimak bahan ajar video berikut ini. Oke anak-anak semuanya, kalian bisa melihat tampilan berikut ini, yaitu inflasi dan indeks harga. Ini Bu Ika analogkan anak-anakku semuanya. 100.000 pada tahun 90-an ketika kita gunakan untuk berbelanja, produk yang kita hasilkan sedemikian banyaknya ya anak-anak. Tetapi ketika tahun 2005, di awal tahun 2000-an, uang 100.000 ini daya belinya berkurang anak-anak kalau kita bandingkan pada tahun 90-an. Kemudian tahun 2013-an kalian bisa melihat anak-anak 100.000, nilai uang dari 100.000, kemampuan daya belinya hanya mendapatkan sekian. Kalau Bu Ika analogkan seperti ini, berarti apa anak-anak? Inflasi itu merupakan penurunan kemampuan nilai uang untuk membeli sebuah produk. Berarti dengan uang yang sama, produk yang kita dapatkan akan berkurang. Kalau tadi Bu Ika sudah memberi gambaran seperti itu, kalian bisa melihat pengertian definisi inflasi seperti ini anak-anak. Suatu keadaan atau kondisi di mana harga barang itu secara umum mengalami kenaikan. Dan dalam kondisi seperti ini akan terjadi kenaikan secara terus-menerus. Tetapi nilai uang itu menurun. Akhirnya kemampuan uang untuk menghasilkan produk ataupun barang akan berkurang. Kalau seperti ini berarti bisa kita ambil kesimpulan inflasi itu apa? Kenaikan harga yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu secara umum dan terus-menerus. Kemampuan uang pun ikut turun. Ini gambaran inflasi anak-anak. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Oke, sekarang kalian lihat bagan selanjutnya di sini. Di sini Bu Ika akan menerangkan tentang indeks harga dan inflasi. Kita masuk inflasi terlebih dahulu ya anak-anak. Inflasi ini ada beberapa jenisnya anak-anak. Yang pertama yaitu menurut tingkat keparahan anak-anak. Menurut tingkat keparahan inflasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu inflasi ringan, itu ringnya di bawah 10%. Ketika terjadi inflasi di bawah 10%, maka kategorinya adalah inflasi ringan. Kemudian yang kedua inflasi sedang, ini berapa sampai berapa? 10 sampai 30%. Ketika hasil dari perhitungan inflasi itu 10 sampai 30%, maka dikatakan suatu negara mengalami inflasi sedang. Kemudian yang ketiga, berat. Berat ini antara 30% sampai 100%. Apabila indeks inflasi suatu negara itu pada ring 30 sampai 100%, maka kondisi perekonomian negara tersebut mengalami inflasi berat. Yang terakhir yaitu hiperinflasi, apabila inflasinya melebihi 100%. Itu inflasi menurut tingkat keparahan. Kemudian yang kedua, menurut penyebabnya, inflasi itu terdiri menjadi 2, yaitu anak-anak demand pull inflation dan cost plus inflation. Berarti kalau demand berkaitan dengan permintaan, ketika terjadi isu harga bensin akan naik, bensin hilang, kalian sebagai konsumen harusnya selektif, harusnya pandai.
Harusnya cerdas anak-anak. Jangan pengaruh isu-isu tersebut ketika kalian mendapatkan informasi kalau bensin akan hilang, bensin akan naik, kalian menyebu ke pom bensin beli sebanyak-banyaknya, itu akan semakin memperburuk perekonomian negara. Biasanya kita pakai 1 liter buat 1 minggu, ya udah beli itu aja. Pemerintah belum mengeluarkan harga kenaikan, sudah kita nggak usah ikut-ikut. Nah, ketika kita ikut-ikut menyerbu permintaan kita full inflationnya, maka akan juga meningkat. Kemudian yang kedua yaitu cost plus inflation, yaitu inflasi karena biaya produksi. Ketika biaya produksinya meningkat, maka akan terjadi inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu inflasi menurut asalnya, yaitu impor inflation. Inflasi karena pengaruh perekonomian global. Kemudian inflasi ini bisa dihitung menggunakan indeks harga. Nah, indeks harga itu pun terbagi menjadi 2, indeks harga agregatif tidak terimbang, kemudian indeks harga agregatif tertimbang. Nanti kalian akan mengetahui ada metode IL, IP, PASI, kemudian Marshall, Irving Fisher, ya, seperti itu nanti di PowerPoint akan Bu Ika jabarkan satu persatu rumusnya. Kemudian indeks harga ini terdiri dari indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen, indeks harga petani, seperti itu. Dampak dari inflasi itu apa anak-anak? Dampak dari inflasi yang sangat merasakan itu siapa saja? Yang pertama yaitu yang berpenghasilan tetap. Kemudian orang-orang yang misalkan kayak petani, kemudian pedagang, dunia usaha, kemudian orang-orang yang bekerja, misalkan kayak bekerja di perusahaan dengan gajinya yang tetap sekian, maka dia akan mengalami dampak dari inflasi. Lah bagaimana cara mengatasi inflasi itu sendiri? Ada beberapa kebijakan anak-anak. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Nah, nanti ini ada istilah kebijakan moneter terbagi menjadi yang pertama cash ratio, politik diskonto, pasar terbuka, kemudian kredit selektif. Ini yang melakukan adalah yang berperan adalah Bank Indonesia. Kemudian yang kedua untuk mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal. Pelakunya adalah pemerintah anak-anak. Apa itu? Pajak dan APBN. Kalau APBN berarti berkaitan dengan kontrol penerimaan dan pengeluaran. Yang terakhir ya kebijakan non moneter atau sering kita kenal dengan kebijakan real. Ini berkaitan dengan proses produksi. Kemudian inflasi ini akan lebih dijelaskan oleh beberapa teori. Nanti kita akan mengenal yang namanya teori Keynes, Irving Fisher, MV sama dengan PT. Nanti silakan anak-anak lebih mengupas pada PowerPoint yang akan disajikan di bahan ajar. Kemudian anak-anak kita lanjutkan indeks harga. Di situ ada pengertiannya, anak-anak bisa melihatnya di situ. Indeks harga menurut Purwanto, kemudian macamnya kalian bisa melihatnya, indeks harga pedagang besar yang tadi ya Bu Ika sudah sedikit kupas, kemudian indeks harga petani, kemudian ciri-cirinya di sini bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu anak-anak bagaimana cara menghitung laju inflasi. Di sini Bu Ika sudah membuatkan formula laju inflasi itu dengan menggunakan indeks harga periode sekarang, berarti yang nanti kalau ada contoh soal berarti periode tahun yang ditanyakan, kemudian dikurangi indeks harga pada periode berikutnya, dibagi indeks harga periode berikutnya dikalikan 100%. Kita coba ya, contohnya di situ. IHK bulan April 2004 di situ diketahui 111,91, sementara IHK bulan Maret 2004 110,83. Kalian disuruh mencari laju inflasi bulan April. Maka cara menghitungnya kalian bisa melihat di sini.
111,91 dikurangi 110,83 dibagi 110,83 dikalikan 100%. Ketemunya berapa? 0,97%. Berarti kalau angka inflasi itu diketahui 0,97%, termasuk kategori inflasi ringan. Karena apa? Kurang dari 10%. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari bab ini, semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.